Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبغض الشيطان dan membenci setan. Ini masih membicarakan terkait al-wajibat al-qalbiyah, kewajiban-kewajiban hati. Nah, di antaranya disebutkan bughdus syaitan, membenci setan. Allah memurkai mereka, maka kita wajib juga membenci mereka. Asy-syaitan itu adalah jin kafir. Asy-syayatin, setan-setan siapa? Kuffarul jin. Kuffarul jin. Jin-jin kafir. Disebutnya apa? Syaitan. Adapun jin itu sendiri ada yang muslim dan ada yang kafir. Yang kafir itulah disebut dengan asy-syaitan. Ada pula daripada bangsa jin itu yang beriman. Ditegaskan demikian di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada surat, namanya surat apa? Jin, menceritakan sekelompok jin yang beriman dengan Allah. Dalam surat tersebut wa bughdhu ad-dunya, dan membenci dunia. Nah, ini bagaimana ini membenci dunia? Kira-kira di zaman sekarang ada orang yang membenci dunia? Padahal ini termasuk dalam al-wajibat al-qalbiyah. Kira-kira di zaman sekarang ada nggak orang yang membenci dunia? Tidak ada. Zaman sekarang orang semuanya pada bukan cinta dunia lagi, rakus dunia. Rakus terhadap dunia. Masya Allah. Tetapi demikian tentu dari dunia tersebut ada yang dibutuhkan sesuai hajat syar'iyyah, sesuai kebutuhan syarak. Nah, maka yang dimaksud harus kita hindarkan dan kita benci adalah kelebihan di atas itu. Kelebihan dari apa? Al-hajah asy-syar'iyyah, kebutuhan syarak. Beda. Kebutuhan syar'i itu maksudnya kebutuhan yang dimana kita secara ajaran agama dituntut untuk misalkan memilikinya.
misalkan pakaian untuk sholat. Karena kalau tanpa pakaian tidak sah sholat. Ya kecuali nanti kalau ada keadaan darurat, lain cerita dari itu. Nah, lalu memiliki pakaian seberapa banyak? 2 lemari, 3 lemari, 4 lemari. Nah, kalau udah begitu itu namanya di atas kebutuhan hajat syariah. Hajat syariah itu seperti apa? Ya kebutuhan untuk sholat, kemudian ganti, kalau bawa najis masih ada gantinya. Itu yang disebut dengan apa? Hajat syariah. Ada beberapa harta yang kita butuhkan untuk hajat syariah, untuk makan kita, tempat tinggal kita, itu tadi pakaian kita, nafkah bagi diri kita atau orang-orang yang kita nafkahi. Nah, di atas apa? Hajat syariah. Yang di atas hajat syariah itulah yang apa? Yang tidak patut. Yang tidak patut kita cari, yang tidak patut kita bela. Nah, kira-kira kebutuhan duit berapa yang standar, yang sekira dengan uang tersebut kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tenang. Nah, karena itu Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan di sini dalam syarahnya mengatakan apa? Al-murad bid dunya ma zada 'ala al-hajati syar'iyyah. Yang dimaksud dengan dunia, karena kita diperintah untuk membencinya adalah apa yang melebihi di atas hajat syar'iyyah. Dianjurkan untuk tidak dicari, tidak diraih. Walaupun juga umpama lebih di atas hadis syariah dan dia meraihnya dengan jalan yang halal adalah halal. Boleh juga sebenarnya, dasarnya begitu. Dasarnya seperti itu. Ya saja memang orang yang lebih banyak urusan dunianya maka akan lebih disibukkan oleh dunia tersebut daripada akhiratnya. Umumnya seperti itu. Termasuk nanti di akhirat juga akan lebih besar pertanggungjawabannya kepada Allah dengan harta-hartanya tersebut. Karena di antara yang akan ditanyakan di akhirat apa? Itu an malihi min aina akhadahu wa fima anfaqahu. Akan dimintai tanggung jawab terkait hartanya, dari mana dia mendapatkannya, dengan jalan halal, dengan jalan halalkah atau haram, kemudian kemana dia menyalurkannya, apakah pada jalan halal atau haram. Itu dimintai tanggung jawab. Kalau lebih banyak harta, ya tentu tanggung jawabnya lebih besar. Terus, wa bughdu ahlil ma'asi, dan membenci para ahli maksiat dalam kemaksiatan mereka. Dan kita ingin kebaikan dari mereka dengan cara supaya mereka meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Di sini ada catatan penting ini. Kadang ada sebagian orang mengatakan, saya tidak membenci orang kafir, yang saya benci adalah kekufurannya, adapun orangnya tidak saya benci. Ini perkataan menyesatkan. Orang kafir itu disebut kafir karena apa? Ada kekufuran pada dirinya.
Mengapa dipisahkan antara sifat dengan mausufnya? Sifat itu ya kufurnya, mausufnya kafir, orangnya ya. Mausufnya orangnya. Orang ini disifati dengan kafir adalah karena ada kekufuran pada dirinya. Maka kalau ada orang mengatakan saya membenci kekufurannya, adapun orangnya tidak saya benci, nah ini omongan menyesatkan. Mengapa? Karena kekufuran itu ada pada dirinya, sifat pada dirinya. Sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Sifat itu ada pada yang disifati. Nah, cukup sebagai bantahan kepada pendapat rusak tersebut. Allah menegaskan dalam Al-Quran, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Al-kafirin itu disebut orangnya. Al-kafirin itu bukan sifat. Al-kafirin itu orang-orang kafir. Paham tidak ya? Nah, di ayat lain Allah juga murka, membenci terhadap apa? Kekufuran. Wala yarda li'ibadihil kufra. Allah tidak meridhai bagi para hambanya akan kekufuran. Tidak mencintainya, tidak meridhainya, tidak mencintainya. Nah, ini sifat al-kufr, sifat. Jadi kekufuran sebagai sifat tidak dicintai oleh Allah, atau orang kafir juga tidak dicintai oleh Allah. Jadi jangan dipisah-pisah, karena kadang orang gitu seakan-akan keren, kata dia mau ngomong gitu. Dia kata apa? Saya tidak membenci apa? Orang kafir. Saya tidak membenci orang kafir, tetapi yang saya benci adalah kekufurannya. Adapun orangnya tidak saya benci. Lah, emang kekufuran kan ada pada dirinya. Paham tidak nih? Nah, demikian pula termasuk di sini yang disebutkan bughdhu ahlil ma'asi. Maka disebutkan ahlil ma'asi. Bukan hanya membenci maksiatnya saja, tapi apa? Ahlil ma'asi. Orang-orangnya ini, menyangkut orang-orangnya. Orang berbuat maksiat tidak kita senangi, pada orangnya juga pada kemaksiatannya. Namun demikian tentu kalau dia orang muslim, kita berkeinginan supaya dia apa? Meninggalkan kemaksiatannya tersebut. Nuhibbu lahul khair. Kita mencintai baginya kebaikan. Kita membenci dari dirinya kekufuran, juga perbuatan dia yang berbuat, juga dirinya yang berbuat kekufuran, yang berbuat kemaksiatan tersebut. Paham nggak? Nah, karena itu misalkan dalam fikih itu kalau ada orang berbuat maksiat lalu kita duduk bersamanya, kalau kita mampu kita diperintah untuk mengingatkan dia. Kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu ya kita tinggalkan. Kita tinggalkan, wajib meninggalkan orang tersebut. Nah, jadi dalam Al-Quran saja sudah disebutkan, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ini disebut orang apa sifat? Orang. Orang ini. Sifat ada tersendiri ayatnya. Juga Allah tidak mencintainya. Wala yarda li'ibadihil kufr. Nah, jadi jangan bikin istilah sendiri mengatakan saya mencintai seluruh makhluk Allah, saya mencintai semua orang. Ini omongan sesat, ini nggak benar ini. Kalau dia mengatakan saya mencintai semua orang, berarti orang-orang kafir dicintai oleh dia, yang padahal orang-orang kafir tidak dicintai oleh Allah. Ini orang berarti menyalahi ajaran Allah. Nggak boleh ngatur gitu. Termasuk apa? Ahlul ma'asi yang padahal dia muslim juga nggak boleh apa? Disenangi, dicintai.
apalagi orang-orang kafir di luar Islam. Bahwa kita bergaul dengan mereka boleh, berteman boleh, bisnis boleh, tetangga boleh, apa-apa dalam bab apa? Muamalah, dalam bab muamalah boleh. Tapi enggak boleh kemudian apa? Meridhoinya dalam kekufurannya, mencintainya dalam kekufurannya. Enggak boleh. Tapi kita katakannya apa? Nuhibbu lahul khair. Kita menginginkan kebaikan bagi dirinya supaya dia masuk Islam. Gitu. Ya bergaul dengan mereka sebaik-baiknya, tampakkan akhlak Islam. Kalau mereka butuh bantuan, bantu. Begitu. Tapi tetap dengan akidah mereka kita tidak boleh apa? Mencintai mereka dalam kekufuran mereka tersebut. Dapat dipahami? Wallahu a'lam bishawab.